Kami ucapkan selamat malam. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Senang sekali rasanya Pastor kita kembali berjumpa pada malam hari ini, malam keempat. Belajar Alkitab interaktif online bersama hamba Tuhan Pendeta Dr. Sony Sipayung dengan tema Apakah Anda Pernah Tahu? Namun pada malam hari ini apa judulnya? Pada malam hari ini apa Pak Pendeta judulnya boleh disampaikan? Judulnya adalah Nubuatan Mesias. Tapi sebelum kita mendengarkan pelajaran pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama dulu. Oh, silakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam yang indah ini, malam keempat kami dipertemukan, walaupun melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Facebook. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, sehingga apapun yang akan disampaikan, kami sebagai pendengar akan menjadi berkat, dan kami akan kembali ke tempat kami dengan penuh berkat dari surga. Berkati kami sepanjang malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan untuk kita semua yang ada di aplikasi Zoom, YouTube, dan Facebook, jika saudara-saudari semua ingin menyampaikan pertanyaan, ataupun ingin didoakan, atau juga ingin belajar lebih dalam lagi, bisa sampaikan semuanya itu melalui chat. Chat YouTube, Facebook, dan juga aplikasi Zoom. Untuk itu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama mendengarkan pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini bersama dengan Pendeta Dr. Sony Sipayung. Kami persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pelajar Alkitab yang setia. Kenapa setia? Karena malam ini adalah malam yang keempat. Dan saya lihat bahwa kita memiliki semangat yang luar biasa untuk sama-sama belajar kembali akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala sejenak, kita minta kuasa Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami minta tuntunan agar kiranya Tuhan menuntun kami memahami akan firman Tuhan, khususnya tentang nubuatan Mesias yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Inilah jalan yang terindah bagi kami untuk tiba di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di malam yang pertama kita sudah belajar tentang Alkitab. Dan saya pikir kita semua punya Alkitab. Bolehkah kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita? Supaya besok malam yang belum bisa membawanya. Luar biasa. Saudara-saudara, di malam yang kedua kita sudah pelajari tentang Allah. Allah yang penuh kasih. Lalu kemudian kemarin malam kita pelajari tentang dosa. Bagaimana setan masuk di dunia ini. Dan malam hari ini, jalan keluar kepada kehidupan. Nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Yang dipaparkan di dalam Alkitab. Ini akan menjadi suatu pengetahuan, hikmat yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan share screen supaya kita dapat mengikuti langkah demi langkah, sebab kita akan belajar bagaimana nubuatan tentang firman Tuhan, nubuatan tentang Mesias, lalu kemudian bagaimana itu digenapi. Itu yang menjadi
pelajaran kita pada malam hari ini. Semua manusia kini terlibat dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan mengenai tabiat Allah, hukumnya, dan kekuasaannya atas semesta alam. Jadi, karena kita adalah ciptaan Tuhan, lalu kemudian terjadi pertikaian antara Kristus dan setan, maka mau tidak mau, kita pun sekarang terlibat di dalamnya. Sebab isunya mengenai tabiat Allah, hukum-hukumnya, dan kekuasaannya. Kita tahu bahwa konflik ini bermula di sorga. Tatkala seorang makhluk yang diciptakan, yang dikaruniai kebebasan memilih, telah meninggikan diri dan menjadi setan, yaitu seteru Allah, dan telah memimpin pemberontakan beserta sebahagian dari para malaikat. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin di sorga, tempat yang suci, tetapi konflik bisa terjadi. Dan ini memang adalah suatu misteri yang nanti kita akan tanyakan sama Tuhan di sorga. Bagaimana itu bisa terjadi? Setan memperkenalkan roh pemberontakan kepada dunia ini. Ketika ia membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia mengakibatkan pemutarbalikan atas gambar Allah dalam diri manusia. Yang tadinya manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, Allah itu adalah suci, Allah itu adalah sempurna. Kejatuhan ini mengakibatkan pemutarbalikan atas gambar Allah yang dibuat oleh setan. Dan ini mengharu birukan dunia yang diciptakan. Sehingga mendatangkan bencana yang dahsyat waktu air bah melanda seluruh dunia. Nah, untuk membantu umatnya menghadapi pertarungan ini, Kristus mengirim Roh Kudus dan malaikat-malaikat yang setia untuk memimpin, melindungi, serta mendukung mereka dalam jalan keselamatan. Masih ada 2/3 daripada malaikat yang setia kepada Tuhan. Malaikat suci yang setia, loyal kepada Allah. Dan mereka itu dikirim, diutus oleh Kristus untuk melindungi akan umat-umatnya. Nah, lebih daripada itu, kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat, adalah sesuatu yang dinanti-nantikan untuk membawa kita kepada keselamatan di dalam diri anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan nubuatan yang pertama itu ada dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Dan peristiwa kematian Yesus di salib adalah peristiwa di mana setan meremukkan tumit. Seolah-olah dia sudah mendapat kemenangan. Tetapi tidak membinasakan. Tetapi pada akhirnya nanti keturunan wanita akan meremukkan kepala iblis. Lambang kebinasaan kekal daripada iblis. Maka di dalam Galatia pasal 4 ayat 4-5, tetapi setelah genap waktunya,
maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Satu pekabaran yang luar biasa pada malam hari ini. Siapa ia? Yesus. Diutus untuk menebus mereka. Menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Sebab hukum katakan orang yang melanggar harus mati. Dan Yesus bayar lewat kematiannya itu. Supaya kita diterima menjadi anaknya. Yesus datang untuk menebus kita. Bahkan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, ketika dia datang ke dunia ini, dia mengambil sifat manusia. Yesus mengambil sifat manusia. Boleh dibaca dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terima kasih. Jadi dalam konteks manusia yang terdiri dari darah dan daging, ayat ini katakan, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan kita, mengambil bentuk darah dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dalam keadaan manusia. Supaya oleh kematiannya, kematian Yesus, ia memusnahkan iblis. Satu pelajaran yang luar biasa dari Ibrani pasal 2 ayat 14 ini. Yesus mengambil rupa manusia dalam darah dan daging. Lalu kemudian dia mati untuk membayar tebusan dosa manusia. Lalu kemudian itulah jalannya untuk memusnahkan iblis. Coba kita lihat contoh sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayat ini katakan yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Artinya dia dapat merasakan kelemahan kita. Bagaimana bisa merasakan kelemahan kita? Karena dia telah menjadi bahagian kita. Karena dia sudah menjadi seperti kita. Sebaliknya sama dengan kita. Bahkan ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi, bagaimana Mesias itu datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk darah dan daging seperti kita. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa. Dia juga dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita lihat kemanusiaan Yesus. Darah dan daging, seperti bahagian manusia. Injil Yohanes 4 ayat 6. Dia mengalami keletihan dari satu perjalanan. Sama seperti kita juga yang merasa letih. Yesus pun dalam kemanusiaannya pernah merasa letih. Injil Matius 4 ayat yang kedua, setelah dia berpuasa, akhirnya laparlah Yesus. Sama seperti manusia umumnya memiliki rasa lapar. Dan dalam Injil Yohanes 19 ayat 28, dia katakan, aku haus. Jadi saudara-saudara, rasa letih, rasa lapar, rasa haus adalah bahagian dari daging dan darah. Adalah bahagian daripada manusia. Dan Yesus menjelma menjadi manusia, 100% menjadi manusia, dan dia merasakan akan kelemahan atau yang dialami oleh manusia. Filipi 2 ayat 5-8, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Boleh kita baca lagi, Filipi 2 ayat 5-8 secara komplit.
Filipi 2 ayat 5-8. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terima kasih. Ini adalah summary dari Filipi 2 ayat 5-8. Ia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan tahtanya. Dia tidak anggap akan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Dia ambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Sama dengan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Aduh, saudara-saudara, luar biasa. Bagaimana Yesus mengambil perannya sebagai manusia. Supaya dia dapat merasakan keadaan manusia dan supaya dia dapat menjadi juru selamat bagi kita. Nah, sekarang kita lihat. Yesus telah datang kepada manusia. Dia datang dalam bentuk manusia. Coba kita lihat sebelum peristiwa itu terjadi. Sudah ada nubuatan-nubuatan dan kegenapannya di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita lihat nubuatan-nubuatan tersebut. Yang pertama dalam Mika pasal 5 ayat 2. Dinubuatkan tempat kelahirannya. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu di Bethlehem akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kita lihat di sini Bethlehem tempatnya. Nah, itu digenapi dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Singkat cerita dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Disinggung tadi Bethlehem, lalu kemudian kegenapannya dalam Lukas 2 di Bethlehem. Kemudian yang kedua, Yesaya pasal 7 ayat 14. Dia lahir dari seorang perawan. Bolehkah dibaca kembali ayatnya? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 memberikan gambaran tentang seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sesungguhnya seorang perempuan muda katanya akan mengandung. Mari kita lihat kegenapannya. Dalam Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, terima kasih. Jadi lihat dalam Injil Matius, anak darah disinggung. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi ada nubuatan, ada kegenapannya. Kemudian kita lihat lagi nubuatan yang lain. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 8-10, yaitu tentang Yehuda. Kejadian 49 ayat 8-10. Boleh dibaca lengkap dari Alkitabnya. Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu,
kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Terima kasih. Jadi Yehuda sebagai salah satu daripada anak-anak Yakub telah dipuji oleh saudara-saudaranya. Engkau akan dipuji. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Bahkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi lihat bahwa Yehuda sudah dinubuatkan dan kegenapannya ada dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Ya, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa luhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian yang keempat kita lihat dalam Bilangan 24 ayat yang ke-17. Kalau ada pengikut daripada Zoom ini seorang bapak, siapa saja boleh bacakan Bilangan 24 ayat yang ke-17. Adakah seorang bapak atau seorang pria muda boleh bacakan Bilangan 24 ayat 17? Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Terima kasih. Jadi kita lihat ada bintang terbit dari Yakub. Ini satu peristiwa di dalam kitab Bilangan pasal 24 adalah tentang nubuatan. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Nah, bintang ini kemudian dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2 adalah yang menuntun. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, lalu mereka pergi ke Bethlehem. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Kami melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu kemudian yang kelima, dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Boleh kembali dibaca. Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Boleh, siapa saja yang dapat lebih dahulu. Dipersilakan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Oke, terima kasih. Jadi Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini adalah pekabaran di zaman Yesaya.
Lalu kemudian kegenapannya dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21, pada waktu Yesus mengajar di Ka'bah, dia mengutip dari catatan yang ada di dalam buku Yesaya. Dia kutip apa yang dikatakan oleh Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yesus duduk. Lihat, dia mengutip dari apa yang dikatakan oleh Yesaya. Lalu kemudian sekarang yang menarik, coba kita lihat nubuatan sikap manusia kepada Yesus. Tadi adalah berita tentang Mesias yang akan datang. Sekarang sikap manusia kepada Yesus itu. Mazmur pasal 55 ayat 13 dan 14. Kita lihat bahwa dia dikhianati. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Lihat dalam Matius pasal 26, ayat 47 sampai yang ke-50, bagaimana Yesus dikhianati. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Itu kata Yudas kepada tentara-tentara Roma. Lalu pada waktu dia datang ke tempat di mana Yesus berada, dia mencium Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Jadi saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yesus yang dicatat dalam kitab Injil Matius telah dinubuatkan di dalam buku Mazmur di sana. Dan dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai 13. Boleh dibaca? Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Zakaria 11 ayat 12 sampai yang ke-13. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Saudara lihat, 30 uang perak, lalu kemudian dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 9, ini pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi apa yang perilaku manusia yang dinubuatkan digenapi dalam Matius. Yang ketiga, seperti domba dituntun ke penyembelihan. Yesaya 53 ayat 4 dan 7. Siapa saja yang dapat lebih dahulu boleh membaca Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang dikelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba. Seperti anak domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Seperti anak domba yang tak berdaya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus seperti anak domba yang digiring ke tempat pembantaian dan dia tidak melakukan perlawanan. Yang keempat dalam Mazmur pasal 22 ayat 17 dan 18. Tangan dan kakinya ditusuk. Mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya dalam Mazmur pasal 22 ya, ayat 17 dan 18. Dan kegenapannya di Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Kemudian yang kelima, kita lihat dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-19. Boleh dibacakan dalam Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi. Dan ini kemudian digenapi juga dalam Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi kita lihat nubuatan-nubuatan mengenai Mesias termasuk perilaku daripada manusia. Dan yang keenam, Mazmur 22 ayat 2 adalah kalimat terakhir Yesus. Di dalam Mazmur 22 ayat 2, boleh dibacakan? Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Terima kasih. Bahasa yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu digenapi di Matius 27 ayat 46. Iya. Siapa yang dapat boleh baca? Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, kalimat yang sama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian yang keenam, nah ini karena bicara tentang nubuatan dan kegenapannya, ini yang kita mau lihat di dalam Alkitab. Mazmur 34 ayat 21, tidak ada tulang yang patah. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Lalu kemudian Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Lalu yang ketujuh, Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lalu Matius 28 ayat 2-7 adalah kegenapannya. Ia tidak ada di sini. Pada waktu murid-muridnya datang dikubur, malaikat katakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi peristiwa kebangkitannya pun sudah digenapi. Maka menjadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-11. Nubuatan yang mengatakan, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pukul, dia pikul. Jadi nubuatan tentang hambaku orang yang benar, dua hal yang akan dia lakukan. Membenarkan orang banyak oleh hikmatnya dan kejahatannya dia pikul. Kegenapannya ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ayat Yesaya 53 ayat 11 katakan, dia akan membenarkan orang banyak dan mereka dan kesalahannya dia pikul, karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai dalam sorga kalau bukan melalui Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Nubuatan tentang Mesias, nubuatan tentang Yesus yang akan datang dalam perjanjian lama telah digenapi dalam perjanjian baru. Pelajaran untuk kita semua pada malam hari ini. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tidak akan pernah menyesal mengikut Yesus, karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, kalau kita mau bertemu dengan Bapa, hanya ada lewat Yesus Kristus. Jadi biarlah kiranya kita menaruh iman, percaya, dan harapan kita hanyalah kepada Yesus Kristus. Sebab dialah jalan yang ditentukan oleh Allah untuk kita tiba pada keselamatan yang dijanjikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para pelajar Alkitab, saya sangat bangga dan senang. Tadi malam ada banyak foto-foto bagaimana umat-umat Allah berkumpul baik di rumah, baik di gereja, berkelompok, maupun antar keluarga, maupun pribadi yang tekun untuk membuka, mempelajari firman Tuhan ini. Nubuatan tentang Yesus sudah lama di dalam kitab Kejadian, sudah digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Sekarang kita tinggal diminta, marilah datang kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal itu jikalau kita datang dan menerima Yesus Kristus. Semoga malam hari ini kita pastikan lewat firman Tuhan ini bahwa kita akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mesias yang dinubuatkan telah digenapi dan harus terus kita pegang sampai hari Maranatha, waktu Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk belajar bersama-sama. Sampai kita bertemu besok malam. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak untuk hamba Tuhan Pendeta Dr. Sony Sipayung. Satu pembahasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sudah tentu yang mengikuti belajar Alkitab interaktif online akan merasa puas dengan pembahasan pada malam hari ini. Ya, betul sekali, Pastor. Dan pada malam hari ini juga sebelum kita tutup, kita harus membahas dulu atau menjawab benar 3 sekali. pertanyaan yang sudah 3 masuk. pertanyaan ya. Ya. Silakan, Vivi.
Saya akan langsung membacakan yang pertama. Mengapa kejatuhan dosa dimulai dari sorga, padahal sorga melambangkan tempat yang suci dan kudus karena ada kehadiran Allah setiap saat dan Benar juga, senantiasa. Siti. Ya. Pastor, silakan menjawab, Pastor. Terima kasih. Bagaimana? Ini bukan hanya pertanyaan saudara, ini juga pertanyaan saya. Bagaimana tempat yang suci? Tapi coba kita lihat dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 15. Karena ini datang muncul di dalam diri Lucifer. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi sejak Lucifer diciptakan tidak ada persoalan. Sampai terdapat kecurangan padamu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana muncul kecurangan di dalam hati, dalam pikiran daripada Lucifer. Betul ada ayat yang membahas selanjutnya baik Yesaya maupun Yehezkiel, karena engkau sombong, engkau ingin menyamai yang maha tinggi dan lain sebagainya. Tapi benih kecurangan itu kok bisa muncul di dalam diri Lucifer? Saya tidak pernah menemukan jawabannya. Tapi saya tahu ini adalah suatu misteri. Misteri yang satu waktu akan kita ketahui kalau kita tiba dalam kerajaan sorga. Ya. Bagaimana sampai muncul di dalam diri Lucifer? Ya. Jadi, suatu misteri. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Kita simpanlah itu. Nanti kita tanya sama Tuhan kalau kita masuk dalam kerajaan, kok bisa di sorga? Nanti datang lagi pertanyaan berikutnya. Nanti kalau orang umat tebusan semua sudah masuk dalam sorga, apakah bisa muncul dosa lagi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena memang ciptaan Tuhan dilengkapi dengan kuasa untuk memilih. Tetapi Roh Nubuat katakan, lubang di tangan daripada Yesus akan menjadi tanda selama-lamanya bahwa manusia tidak akan mau lagi untuk jatuh ke dalam dosa karena melihat akibatnya yang luar biasa. Nah, tapi pada waktu itu kok bisa muncul kecurangan seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel. Ini adalah sebuah misteri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Rupa-rupanya merupakan misteri ya. Misteri. Untuk itu saya mengajak semua para pelajar Alkitab pada malam hari ini, mari kita setia supaya kita tiba di sorga untuk kita tanyakan Tuhan ya. Ya, Pertanyaan benar berikut, sekali. Siti. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Apa sebenarnya benang merah antara power of choice dan kematahuan Allah? Benang merah. Benang merah. Apa itu benang merah? Silakan, Pastor. Ini pertanyaan ini sulit ini. Benang merah. Ada apa dengan benang merah? Saya pun nggak mengerti di pertanyaan ini. Benang merah, pembatas atau apa? Antara apa tadi? The power of choice atau kematahuan Allah. Oke. Ini ada dua hal yang berbeda. Kemahatauan Allah. Namanya pun kemahatauan Allah. Itu adalah milik Allah. Bukan bahagian manusia. Itu bahagian Allah. Kemahatauannya. Hanya Dia yang mengetahui. Lalu kemudian power of choice. Power choice itu adalah bahagian manusia. Nah, di sini peran kita. Masing-masing kita diberikan kuasa untuk memilih. Sejak mula. Karena kita tidak dijadikan seperti robot. Tapi kita punya kuasa untuk memilih. Tuhan mau kita mencintai Dia dengan segenap hati kita. Bukan karena paksaan. Bukan karena rasa takut. Jadi ini hak memilih. Ini kuasa Tuhan. Masing-masing ini berbeda. Kita tidak dapat mencampuri kemahatauan Tuhan. Lalu Tuhan juga tidak bisa memaksakan kuasa memilih di dalam diri daripada.
tapi dia selalu menghimbau. Dia menghimbau. Kemarin malam kita sudah pelajari. Dia menghimbau, dia mengajak, ikutlah aku supaya engkau memiliki apa katanya? Hidup. Walaupun dia tidak bisa memaksa kita. Jadi saya tidak mengerti apa maksud benang merah. Sebab ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa mencampuri kemahatauan Allah. Itu hak prerogatif Allah. Hanya dia yang mengetahui. Sementara Luar biasa. di sini Tuhan pun tidak bisa campuri kita. Karena dia tidak boleh paksa kita. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Berarti Pastor. itu dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Pilihan Namun, manusia dan tadi dari manusia. jawaban tadi itu yang perlu kita ketahui bahwa Allah kita itu luar biasa. Dia memberikan kepada kita hak untuk apa? memilih. Memilih. Langsung, Pastor, Iya, pertanyaan ketiga. ada yang ketiga nih, Pastor. Ini juga yang pingin saya tahu. Kapan Lucifer dibuang dari sorga? Alkitab nggak mencatat ada tanggalnya. Wow. Kapan dia dibuang dari sorga? Ya, yang kita tahu dalam buku Wahyu terjadilah peperangan. Lalu mereka kalah, tidak mempunyai tempat. Lalu kemudian dia dibuang ke bumi. Kapan dia dibuang ke bumi? Yang jelas pada waktu itu di bumi sudah ada Adam dan Hawa. Kenapa dia pilih datang di bumi? Karena bumi baru diciptakan. Itu pelajaran kita kemarin. Bumi baru memiliki penghuni dua orang, Adam dan Hawa. Dia datang di bumi. Jadi kapan peristiwa, tanggal, waktu, dan jam tentu kita tidak tahu itu. Tetapi yang jelas bumi sudah diciptakan, penduduknya sudah ada dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Di saat itulah dia memilih datang di bumi ini. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Tapi ini penasaran juga ya. Iya, berarti untuk itu kita harus setia. Pastor. Harus setia. Jadi biar ya. kita tahu jawaban harus yang setia. pasti. Semua para pelajar interaktif Alkitab online, saya mengajak untuk kita setia kepada Tuhan. Ya. Supaya apa yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari Yang ini, mungkin belum terjawab. yang Ya. belum terjawab akan pasti nanti dalam kerjaan surga. Oke, sebelum kita tutup, Pastor, pada malam hari ini, saya mau ingatkan kembali untuk semua partisipan yang telah bergabung bersama-sama dengan kita melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Facebook. Jika ada pertanyaan atau ingin didoakan atau ingin belajar lebih jauh lagi tentang Alkitab, bisa langsung chat. Baik yang ada di YouTube, Facebook, ataupun aplikasi Zoom. Luar biasa. Namun perlu ingat, kami kembali mengajak semua para pelajar Alkitab interaktif online, Ya. besok malam. Besok malam. Judul kita adalah Keilahian Kristus. Kristus. Dengan narasumber yang sama, Pendeta Dr. Sony Sipayu. Kami mohon hamba Tuhan ini untuk pimpin kita di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang telah menuntun jam belajar Alkitab kami pada malam hari ini. Kami sudah belajar tentang bagaimana Mesias, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Sungguh ajaib dan luar biasa. Untuk itu ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah datang. Kami tahu tujuan-Mu, rencana-Mu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Engkau telah datang dalam bentuk manusia, mengambil rupa manusia, merasakan kelemahan-kelemahan manusia, tetapi Engkau tidak berdosa. Engkaulah Allah Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati kami semua yang hadir, agar kami dikuatkan. Sementara COVID-19 ini menakutkan banyak orang, malam hari ini kami dilupakan untuk hal itu. Sebab hati pikiran kami diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kami punya pengharapan akan kehidupan yang jauh lebih indah yang disediakan oleh Tuhan waktu Yesus datang yang kedua kali. Itu sebabnya dia katakan, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Bapa di sorga, terima kasih untuk Yesus Kristus. Kami butuh Engkau. Kami mau bersama dengan Engkau. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kami. Supaya kami dapat melihat Bapa, bertemu dengan Bapa di tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Berkati kami semua dalam jam istirahat kami. Supaya kami dapat beristirahat dan besok kami boleh melakukan segala kegiatan kami. Hindarkan kami dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Sehingga di jam yang sama kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segenap dosa kesalahan kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.